Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Beta CPNS. Kali ini saya akan melanjutkan tentang prediksi soal-soal SKB Kemenhub untuk perhubungan udara bagian keempat. Soal nomor 1. Setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi, yang digunakan untuk penerbangan disebut A. Balon udara, B. Pesawat terbang, C. Pesawat udara, D. Helikopter. Jawabannya yaitu C. Pesawat udara. Nomor 2. Pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri disebut A. Balon udara, B. Pesawat terbang, C. Pesawat udara, D. Helikopter. Jawabannya yaitu B. Pesawat terbang. Selanjutnya nomor 3. Pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin disebut A. Balon udara, B. Pesawat terbang, C. Pesawat udara, D. Helikopter. Jawabannya yaitu D. Helikopter. Berikutnya nomor 4. Penerbang yang ditugaskan oleh perusahaan atau pemilik pesawat udara untuk memimpin penerbangan dan bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan penerbangan selama pengoperasian pesawat udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut A. Kapten penerbang, B. Penerbang, C. Kopilot, D. Kapten. Jawabannya A. Kapten penerbang. Berikutnya nomor 5. Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas disebut A. Bandar udara, B. Bandar udara pengumpul atau hub, C. Bandar udara pengumpan atau spok, D. Pangkalan udara. Jawabannya yaitu C. Bandar udara pengumpan atau spok. Berikutnya nomor 6. Surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu disebut A. Sertifikat kompetensi, C. Lisensi, B. Lisensi, C. Rating, D. Ijazah. Jawabannya yaitu B. Lisensi. Selanjutnya nomor 7. Tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidangnya disebut A. Sertifikat kompetensi, B. Lisensi, C. Rating, D. Ijazah. Jawabannya yaitu A. Sertifikat kompetensi. Nomor 8. Bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan pusat kegiatan nasional atau disebut dengan PKN yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 1 juta dan lebih kecil dari 5 juta orang per tahun adalah pengertian dari A. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer, B. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder, C. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier, D. Bandar udara pengumpan atau spok. Jawabannya yaitu B. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder. Selanjutnya nomor 9. Bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan pusat kegiatan nasional atau yang disebut dengan PKN dan pusat kegiatan wilayah atau yang disebut dengan PKW terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 dan lebih kecil dari 1 juta orang per tahun adalah pengertian dari A. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer, B. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder, C. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier, D. Bandar udara pengumpan atau spok.
Jawabannya yaitu C. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier. Selanjutnya nomor 10. Suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur adalah pengertian dari A. Keamanan penerbangan atau yang disebut dengan aviation security. B. Pengendalian keamanan atau disebut dengan security control. C. Pemeriksaan keamanan atau disebut dengan security screening. D. Pemeriksaan keamanan tidak terduga atau disebut dengan unpredictability. Jawabannya yaitu A. Keamanan penerbangan atau disebut dengan aviation security. Selanjutnya nomor 11. Penerapan suatu teknik atau tindakan untuk mencegah disusupkannya atau terbawanya barang dilarang, prohibited item, yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum adalah pengertian dari A. Keamanan penerbangan, aviation security. B. Pengendalian keamanan, security control. C. Pemeriksaan keamanan, security screening. D. Pemeriksaan keamanan tidak terduga, unpredictability. Jawabannya yaitu B. Pengendalian keamanan, security control. Kemudian nomor 12. Penerapan suatu teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi barang dilarang, prohibited item, yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum adalah pengertian dari A. Keamanan penerbangan, aviation security. B. Pengendalian keamanan, security control. C. Pemeriksaan keamanan, security screening. D. Pemeriksaan keamanan tidak terduga, unpredictability. Jawabannya yaitu C. Pemeriksaan keamanan, security screening. Kemudian nomor 13. Pelaksanaan pemeriksaan keamanan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan dampak pencegahan dengan cara frekuensi yang tidak teratur, lokasi yang berbeda, dan atau dengan berbagai macam teknik terkait dengan masing-masing fungsi kerja adalah pengertian dari A. Keamanan penerbangan, aviation security. B. Pengendalian keamanan, security control. C. Pemeriksaan keamanan, security screening. D. Pemeriksaan keamanan tidak terduga, unpredictability. Jawabannya yaitu D. Pemeriksaan keamanan tidak terduga, unpredictability. Selanjutnya nomor 14. Daerah-daerah tertentu di dalam bandar udara maupun di luar bandar udara yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko tinggi untuk digunakan kepentingan penerbangan, penyelenggara bandar udara, dan kepentingan lain di mana daerah tersebut dilakukan pengawasan dan untuk masuk dilakukan pemeriksaan keamanan adalah pengertian dari A. Daerah keamanan terbatas, security restricted area. B. Daerah steril, sterile area. C. Daerah terbatas, restricted area. D. Daerah publik, public area. Jawabannya yaitu A. Daerah keamanan terbatas, security restricted area. Kemudian nomor 15. Daerah tertentu di dalam daerah keamanan terbatas yang merupakan daerah pergerakan penumpang sejak dari tempat pemeriksaan keamanan terakhir sampai dengan masuk pesawat udara, di mana di daerah tersebut selalu dilakukan pengendalian dan pengawasan adalah pengertian dari A. Daerah keamanan terbatas, security restricted area. B. Daerah steril, sterile area. C. Daerah terbatas, restricted area. D. Daerah publik atau public area.
Jawabannya yaitu B, daerah steril, steril area. Selanjutnya nomor 16. Daerah tertentu di bandar udara di mana penumpang dan atau non-penumpang memiliki akses masuk dengan persyaratan tertentu adalah pengertian dari A. Daerah keamanan terbatas, security restricted area. B. Daerah steril, steril area. C. Daerah terbatas atau restricted area. D. Daerah public atau public area. Jawabannya yaitu C. Daerah terbatas, restricted area. Selanjutnya nomor 17. Daerah-daerah pada bandar udara yang terbuka untuk umum atau publik adalah pengertian dari daerah keamanan terbatas, security restricted area. B. Daerah steril, steril area. C. Daerah terbatas, restricted area. D. Daerah publik atau disebut public area. Jawabannya yaitu D. Daerah publik atau public area. Kemudian nomor 18. Personel yang mempunyai lisensi yang diberi tugas dan bertanggung jawab di bidang keamanan penerbangan adalah pengertian dari A. Personel keamanan penerbangan. B. Personel fasilitas keamanan penerbangan. C. Personel penerbangan. D. Personel keamanan. Jawabannya yaitu A. Personel keamanan penerbangan. Selanjutnya nomor 19. Personel yang mempunyai lisensi dan rating yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan adalah pengertian dari A. Personel keamanan penerbangan. B. Personel fasilitas keamanan penerbangan. C. Personel penerbangan. D. Personel keamanan. Jawabannya yaitu B. Personel fasilitas keamanan penerbangan. Personil fasilitas keamanan penerbangan atau juga personel fasilitas keamanan penerbangan itu nama lainnya itu APSEC. Selanjutnya nomor 20. Tanda bukti kewenangan personil fasilitas keamanan penerbangan untuk melakukan penilaian dalam pemeliharaan dan pengujian fungsi jenis peralatan keamanan penerbangan adalah pengertian dari A. Sertifikat kompetensi. B. Lisensi. C. Rating. D. Ijazah. Jawabannya yaitu C. Rating. Sekian untuk materi kali ini, saya ucapkan terima kasih.